Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebelum mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, kita sambut dulu nih ya. Ribuan warga Jakarta jebol sebut Kang Deddy Mulyadi gubernur. Mantap ya teman-teman. Gila sih ini teman-teman ya. Pramono kemana ini ya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu nih sambutan dari warga Jakarta ya sebelum ke pidatonya. Silakan. Gubernur Jawa Barat diserang Bapak Bupati Tasikmalaya. Filosofi Bapak warga Kabupaten Tasikmalaya. Kita tadi mengutuskan Bapak Gubernur Jawa Barat pada mereka, karena hari ini orang pinter itu kurang pekerjaan, orang-orang bodoh banyak pekerjaan. Orang-orang dianggap bodoh pekerjaannya banyak, dianggap bodoh padahal mereka pinter. Apa itu? Nyapu tiap hari, macul tiap hari, mulung sampah tiap hari, manjat pohon kelapa tiap hari, bersihin sawah tiap hari, ke sungai tiap hari, ke laut tiap hari. Orang-orang yang dianggap bodoh itu produktif. Bahkan orang-orang yang dianggap bodoh itulah kita bisa duduk makan di meja makan dengan nasi yang tersedia. Yang ngakelnya siapa? Mak Ici. Dianggap bodoh, dianggap bodoh. Tidak pernah dikasih gelar akademik sebagai doktor ahli timel, tidak pernah. Kemudian kita makan dengan sambal dengan metodologi Samara Pawon. Nanti kalau Pak Ustadz Adi Hidayat itu sebuah nilai kalau dalam Quran itu kami kemudian menjadi aku. Kaminya apa? Ayah uyah, ayah tarasi, ayah tomat, ayah bawang. Dihijikan eta teh kan masing-masing kan banyak kami. Dihijikan menjadi aku, naon lada geus aku. Nah, hasil karya siapa? Ceiroh. Rumah makan yang berjejer di mana-mana menjadi tempat berkunjung banyak orang, yang itu menjadi ikonik. Pemerintah Kota Bandung yang melahirkan 10% pajak hotel dan restoran itu oleh siapa? Oleh mereka itu yang bekerja dengan apa? Dengan pikiran akademik? Tidak. Mereka bekerja dengan apa? Dengan rasa dan dengan cinta serta keikhlasan. Bekerja dengan rasa, dengan cinta, dengan keikhlasan itu nyaris tidak pernah ribut karya cipta, hak cipta. Tidak pernah. Saya sampai hari ini tidak pernah dengar ada rumah makan digugat oleh siapa? Oleh pemilik hak sambal beledag. Tidak pernah digugat oleh pemilik hak sambal apa? Sambal tarasi, sambal oncom. Tidak pernah. Dia melepaskan diri itu sebagai karya yang dimiliki oleh semua orang. Karena apa? Karena pengetahuan diciptakan bukan untuk memperkaya diri. Nanti Pak Adi Hidayat menjelaskan. Pengetahuan diciptakan dan tercipta untuk kemanusiaan, untuk keadilan, dan untuk kemakmuran. Ketika pengetahuan dikapitalisasi menjadi hak cipta, maka lahirlah kapitalisme. Maka ketika ada kapitalisme, maka lahirlah hegemoni.
Ketika ada hegemoni, maka lahirlah perang. Seluruh perang itu tercipta karena hegemoni ekonomi. Problematikanya kita akan memulai dari mana? Saya selalu menyampaikan, kita ini jangan menjadi para pemuja pengetahuan. Kalau pengetahuan dipuja, berarti pengetahuan disembah. Kalau pengetahuan disembah, berarti pengetahuan disejajarkan dengan Tuhan. Yang diperlukan oleh kita adalah menjadikan pengetahuan itu di dalamnya ilah. Karena menjadikan pengetahuan di dalamnya ilah, maka ruh dari pengetahuan yang dalam teologi kita sebagai orang Sunda, sebagai orang Indonesia, seluruh pengetahuan itu berangkat dari kebenaran yang relatif menuju kebenaran yang mutlak. Kebenaran mutlak itu apa? Kebenaran mutlak itu adalah tujuan hidup kita. Maka seluruh perdebatan pengetahuan adalah kekayaan, dan seluruh kekayaan itu akan bergerak menuju kemutlakan manakala perdebatan itu didasarkan pada objektivitas, bukan partisipan. Dalam Sang Hyang Siksa Kandang yang diajarkan oleh leluhur Sunda, itu mengatakan bahwa civil society itu akan tercipta dengan 3 komponen variabel. Yang pertama adalah Rama, yang kedua adalah Resi, yang ketiga adalah Ratu. Saya tidak bicara Rama, saya tidak akan bicara ratu, saya akan bicara resi. Resi itu disebutnya gurat air. Karena dia gurat air, maka dia memiliki watak air. Ke gelas dia masuk, ke komplang dia masuk, ke ember dia masuk. Maka dia masuk pada seluruh lerung dan menyesuaikan diri, bentuk tubuhnya dengan ruang yang dia tinggal. Dia memiliki independensi yang tinggi. Karena memiliki independensi yang tinggi, maka dia objektif dalam setiap ucapannya, objektif dalam setiap tindakannya, dan objektif dalam setiap perbuatannya. Apa yang mempengaruhi pendidikan tinggi hari ini adalah, diantaranya adalah politik. Rektor itu ada strukturnya, ada peran Kementerian Dikti. Kementerian Dikti seringkali terikat juga oleh politik. Sehingga diperlukan apa? Kita tidak bisa menghindar pada struktur ini. Oh, ini politik. Tetapi ruang-ruang guru besar yang tidak terikat pada jabatan, yang tidak berharap jabatan, harus menjadi ruang yang terbuka, di mana dia berekspresi pada pengetahuan yang terbuka. Karena seluruh ruang itulah, maka saya tidak mau pengetahuan menjadi pujaan. Kenapa? Di birokrasi saya mengalami kegagapan pikiran. Kenapa? Setiap orang ingin memiliki gelar. Saya setuju dengan gelar itu, dan saya pun S3 hari ini. Tetapi tidak boleh kita gelar menjadi tujuan. Kalau gelar menjadi tujuan, maka setiap orang mengejarnya doktornya, bukan esensi dari doktornya, bukan manfaat dari doktornya. Karena setiap orang mengejar doktornya, maka setiap orang bergerak setiap hari untuk menjadi gelar doktor itu, dengan mengabaikan etika, dengan mengabaikan aspek-aspek sosial, dengan mengabaikan aspek-aspek yang lain yang harusnya menjadi independensi dari nilai doktor itu sendiri. Apa yang terjadi? Di pemerintahan lebih banyak sekolahnya dibanding pekerja. Karena lebih banyak sekolahnya dibanding pekerjanya, nyaris bekerjanya tidak sepadan dengan nilai sekolahnya. Sedangkan apa? Sedangkan publik hari ini memerlukan langkah-langkah taktis dan teknis untuk menyelesaikan berbagai problem hal yang sekali setiap hari berubah. Kita tiap hari berdebat tentang metodologi pendidikan, tapi anak-anak kita di pinggir jalan saling bacok antar pelajar, tidak pernah ada yang menyelesaikan. Kita setiap hari berdebat tentang metodologi pendidikan dan jangkauan Indonesia emas. Anak-anak kita hari ini buang sampah pun belum terlatih. Toilet-toilet di sekolah pun belum bisa ada yang membenahi. Kaca di ruang kelas kotor pun nyaris tidak peduli. Ini kan problem.
problem ini harus disesuaikan dengan apa? Rupanya kita hari ini harus segera mengevaluasi gelar terstruktur harus berimbang dengan perilaku kultur. Gelar terstruktur harus seimbang dengan perilaku kultur. Apa yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat? Yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat adalah saya ingin mengembalikan kembali titah dasar bahwa UPI mendeklir diri sebagai Bumi Siliwangi. Karena ini sudah mendeklir diri sebagai Bumi Siliwangi, maka orientasi saya adalah mengembalikan peradaban itu dari sisi filosofi dasar, tetapi menuju masa depan dari sisi sosiologi, dan menuju masa depan dari sisi teknokrasi. Berpikir saya tentang Siliwangi bukan mengajak pada abad kerajaan, tidak, tapi saya mengajak pada bahwa kita bisa membangun masa depan dengan filosofi dasar yang diletakkan oleh leluhur kita, yang menyatakan diri sebagai bumi tempat berpijaknya spirit silih asa, silih asih, silih asu, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun, deudeuhan welasan asihan. Prinsip-prinsip dasar pendidikan yang meletakkan Pancawaluya sebagai basic dasar pembentukan karakter manusia Sunda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu bergulat pada filsafat Prancis, pada Yunani, pada Romawi, padahal mereka belum pernah hidup jadi ketua RT di sini? Kenapa? Ternyata kegagapan pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia dan di Jawa Barat adalah pengetahuan tidak didasarkan pada narasi pengalaman, tapi lebih didasarkan pada aspek-aspek akademik yang diuji dalam Oke teman-teman semua, itu dia tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana pertama membahas tentang orang bodoh. Nggak apa-apa dikatain orang bodoh, tapi banyak kerjaan teman-teman ya, daripada orang pintar ya, kerjanya milih-milih, seperti itu ya teman-teman. Dan tadi pun ya begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Dan Kang Deddy pun gak cuman ngomong doang teman-teman, Kang Deddy pasti sudah melakukan, sudah mempraktekkan itu ya teman-teman, sebelum diomongkan ke orang ya. Dan tak habis pikir ya tadi ya, Jakarta loh, itu loh Jakarta teman-teman ya, jebol ya sebut Kang Deddy ya, histeris banget sih sumpah. Nggak tahu itu ya gubernurnya sekarang, nggak tahu ya, tahu atau enggak warganya seperti itu ya, harusnya bisa dikoreksi ya teman-teman, yang kurangnya apa. Dan semoga bisa menjadi contoh gubernur lain ya teman-teman, Kang Deddy ini teman-teman, agar ya orang bisa merasakan
pemimpin seperti Kang Deddy ya teman-teman, sosok seperti Kang Deddy ya, yang mana banyak ya membantu rakyat kecil itu pada umumnya teman-teman. Dan tadi semoga pidatonya ya bermanfaat teman-teman ya buat kita sendiri nih yang mendengarkan teman-teman. Dan jujur sih nggak bosan-bosan mendengarkan pidato dari Kang Deddy ini teman-teman. Diulang-ulang pun ya enak gitu teman-teman, enak ya, kayak gimana gitu, nggak bosan aja gitu ya teman-teman ya. Ya itulah ya, mungkin karena pidatonya emang benar-benar menyampaikannya dari hati ya, menyampaikannya benar-benar tulus ya untuk warganya, dan unek-unek beliau selama bertahun-tahun itu hasilnya teman-teman ya. Jarang sekali ya pemimpin seperti itu, jarang sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu video kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.